Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian, dimanapun kita berada. Hari ini saya ingin membagi pengetahuan, pengalaman yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, digitalisasi. Yang kedua, demokrasi. Dan yang ketiga, produktivitas. Mari kita pikirkan, renungkan, dan diskusikan bersama tiga bagian ini di dalam konteks kekinian kita. Pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran seumur hidup kita, baik yang secara informal maupun yang formal, di dalam keluarga, sekolah, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, maupun dalam masyarakat. Di dalam proses pembelajaran ini, kita saat ini sudah menggunakan berbagai teknologi, khususnya digitalisasi di dalam proses pembelajaran, baik di tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kita membutuhkan teknologi digital dan memanfaatkan jejaring internet. Kita tahu bahwa ada tiga hal penting di dalam digitalisasi pendidikan. Yang pertama berkaitan dengan teknologi. Kita bersyukur karena kita sudah ada di dalam era 4.0 dan berlanjut ke era 5.0. Mengoptimalkan semua potensi teknologi digital dengan berbagai platform dan program yang disediakan, yang dapat kita gunakan, bahkan kita kembangkan. Yang kedua adalah learning management system, bagaimana pengelolaan dari pembelajaran melalui digitalisasi, baik dengan program-program yang tersedia secara gratis atau berbayar. Learning management system bermanfaat untuk mengefektifkan proses pembelajaran, baik dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran, materi-materi pembelajaran maupun tugas-tugas atau assessment-assessment yang dikerjakan oleh pembelajar, oleh pendidik dan anak-anak didik. LMS ini perlu untuk dioptimalkan di dalam konteks saat ini karena memang kita berada di dalam era digitalisasi. Kita dapat menambah atau memberikan berbagai jaringan-jaringan sumber-sumber data, fakta, sumber-sumber buku, apapun untuk menjadi sumber pembelajaran, materi pembelajaran, baik untuk anak-anak sekolah maupun anak-anak di perguruan tinggi, mahasiswa. Bahkan berguna juga untuk masyarakat umum. Yang ketiga ialah materi pembelajaran tersebut. Ketika kita menggunakan teknologi digital, di mana kita memanfaatkan jejaring internet, dan kita juga memanfaatkan platform media elektronik atau media sosial, maka materi-materi pembelajaran, baik dalam bentuk PPT, PDF, video, film singkat, maupun juga berbagai pembahasan berkaitan dengan topik-topik yang diperlukan oleh siswa maupun mahasiswa yang telah dipersiapkan oleh pendidik, guru maupun dosen, maka digitalisasi pendidikan itu sungguh bermanfaat. Bukan saja kita dapat mengembangkan materi pembelajaran dengan kurikulum-kurikulum yang terbarukan, tetapi juga dapat menyimpan semua pembelajaran yang sudah ada itu untuk nantinya dievaluasi, ditemukan strategi baru untuk mengembangkan materi-materi pembelajaran di segala bidang, baik sains, humaniora, sosial, seni, bahasa. Dan kita tahu digitalisasi daripada teknologi ini bersifat global, universal, dapat diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Asalkan beberapa hal yang perlu untuk dipersiapkan, yaitu dana dan program. Di dalam digitalisasi pembelajaran ini, diperlukan dana yang cukup besar untuk membangun infrastruktur, baik jejaring maupun juga platform-platform dalam memberikan sebuah program, platform yang relevan,
yang proporsional, yang berguna bagi setiap murid, anak didik, guru, dosen, bahkan orang tua. Itu sebabnya dana dan program ini saling mendukung di dalam proses pembelajaran dalam konteks digitalisasi yang tersedia sampai saat ini. Alhasil yang perlu kita lakukan di dalam digitalisasi pendidikan dalam proses pembelajaran ialah perlunya investasi masa depan. Investasi bukan saja teknologinya terus berkembang dan dikembangkan dan dioptimalkan penggunaannya, tetapi juga investasi di dalam mengunggah materi-materi pembelajaran, baik yang bersifat historis, teoritis, konseptual, tutorial, praktika, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran di tiap-tiap program studi, di tiap-tiap materi pembelajaran, di tiap-tiap bagian-bagian penting di dalam pendidikan. Investasi ini kita dapat lakukan setiap saat melalui proses perekaman, pengunggahan, dan bahkan penyimpanan aset-aset dari materi-materi pembelajaran tersebut. Bagian kedua yang saya ingin sampaikan di dalam pengalaman dan pengertian saya mengenai pendidikan, yaitu adanya suatu sikap demokrasi di dalam pendidikan. Di mana kita tahu ada 3 hal yang diperlukan di dalam konteks kekinian, dikaitkan dengan demokrasi dalam pendidikan. Karena adanya struktur sosial yang kompleks di dalam masyarakat global saat ini, perlu dibangun sebuah interaksi dan komunikasi antar siswa dan guru, mahasiswa dan dosen, anak dan orang tua, rakyat dan pemerintah, pemimpin dengan yang dipimpin, penguasa dengan yang dikuasai, dan seluruh interaksi itu di dalam satu keinginan untuk membangun sebuah peradaban yang lebih sejahtera. Dalam dunia pendidikan, perlu juga dilakukan demokrasi pendidikan, di mana kita harus memberikan suatu tindakan dan sikap berinteraksi, berkomunikasi secara subjektif di dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas proses pembelajaran, maupun di dalam setiap keahlian yang dikembangkan pada tiap-tiap bidang ilmu pengetahuan. Artinya, kita membuka ruang untuk bisa bekerja sama. Karakter-karakter individualis, kompetisi, dan persaingan itu tidak lagi bermanfaat di dalam konteks kekinian untuk mengembangkan demokrasi pendidikan. Perlu rekonstruksi dari struktur sosial yang primordial menjadi struktur sosial yang egalitarian, yang setara, di mana bukan saja guru atau murid sebagai sentral, tetapi kebenaranlah yang menjadi sentral di dalam proses pembelajaran dalam konstruksi demokrasi. Bukan student learning center atau lecture learning center, tetapi truth learning center, di mana kebenaranlah yang menjadi pusat dari proses pembelajaran yang secara demokratis diungkapkan oleh guru, dosen, maupun oleh siswa, mahasiswa, anak terhadap orang tua terhadap anak, di mana masing-masing berinteraksi secara intersubjektif, subjektif dengan subjektif, yang secara egalitarian, tidak ada diskriminasi. Di sini terbentuk sebuah karakter yang saling menghargai dan saling menghormati, mengapresiasi apa yang dinyatakan, diajarkan, diungkapkan, ditemukan oleh siswa, oleh murid, maupun oleh guru, oleh dosen atau orang tua dan anak. Demokrasi pendidikan membutuhkan kemitraan dan kolaborasi. Artinya kita tidak bisa berjualan sendiri. Ada kolaborasi, kemitraan dengan semua pihak. Stakeholder di dalam pendidikan bukan hanya orang tua, murid, dan guru, tetapi juga ada pemerintah, ada lembaga-lembaga usaha atau masyarakat,
lembaga-lembaga keagamaan, dan semua bidang berkolaborasi membangun sebuah proses pendidikan agar tercapai yang diharapkan dalam pendidikan tersebut, yaitu kehidupan yang sejahtera bagi setiap orang di masa kini dan masa akan datang. Bagian yang ketiga adalah produktivitas di dalam proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Tentunya bukan hanya kita tahu dan mengerti teori konsep secara historis yang ditemukan, digambarkan, dijelaskan oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Namun bagaimana kita terampil dalam memanfaatkan teori, konsep, temuan-temuan, hasil riset lapangan, hasil riset di laboratorium, atau hasil pengalaman-pengalaman dari kasus-kasus yang diselesaikan di dalam dunia ilmu pengetahuan. Perlu adanya keterampilan untuk menggunakan, memanfaatkan, supaya apa yang dipelajari di sekolah, di rumah, di kampus, dan di dalam masyarakat betul-betul konkret dan dapat dirasakan manfaatnya. Perlu juga di dalam meningkatkan produktivitas keberanian menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan baru. Perlu adanya inisiatif-inisiatif baru di dalam menyampaikan sebuah hasil riset, sebuah hasil pemahaman secara publik. Inisiatif-inisiatif yang baru ini bukan hanya disosialisasikan, tetapi juga mendorong inisiatif baru untuk mengadakan riset di lapangan, di laboratorium, dan akan menghasilkan lagi berbagai macam teknologi. Jadi ini hal yang penting untuk dikerjakan dalam proses pendidikan dalam konteks kekinian. Kita tidak hanya berhenti menerima atau meniru, tetapi kita harus berinisiatif melakukan tindakan inovasi. Inovasi berkelanjutan. Bisa jadi apa yang sudah kita gunakan, kita terima sampai saat ini berbagai ilmu pengetahuan, teori, konsep itu dapat kita evaluasi, kita koreksi, lalu kita inovasi baru berkelanjutan sampai pada akhirnya kita bisa mendapatkan manfaatnya. Kita tidak hanya sebagai operator atau sebagai pengguna saja di dalam teknologi atau di dalam proses pembelajaran, baik secara individu, kelompok, maupun secara komunitas di sebuah institusi pendidikan, sekolah, atau keagamaan, atau dalam masyarakat, tetapi kita harus mengembangkan potensi yang ada, berani melakukan suatu autokritik terhadap semua hasil pembelajaran yang belum optimal, dan mengembalikan tujuan dari pembelajaran agar seluruh proses itu untuk kehidupan yang sejahtera. Dalam proses pembelajaran dengan produktivitas ini, maka setiap elemen, setiap bagian di dalam dunia pendidikan perlu diberikan insentif dan apresiasi, baik kepada orang tua, anak, murid, guru, dosen, mahasiswa, rakyat, pemerintah, dan semuanya saling mengapresiasi dan memberikan insentif yang baik. 3 hal yang sudah saya jelaskan mengenai digitalisasi, demokrasi, dan produktivitas dapat dikembangkan lagi oleh Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Tujuannya agar terjadi sebuah peningkatan kesejahteraan di negeri kita. Supaya kesejahteraan bukan hanya ada di kota atau di kalangan tertentu, tetapi mulai dari tempat-tempat yang belum terjangkau sampai dengan semua lapisan masyarakat mendapatkan hidup yang sejahtera secara proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Kiranya apa yang sudah saya bagikan, pengalaman dan pengertian saya yang terbatas itu dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati kita. Amin.